Selamat datang bersama saya Chandra Cawibut, masih membahas seputar Monster Legends Indonesia. Hari ini saya akan membahas monster untuk menyelesaikan ya di seasonal Dengwons, yaitu Christmas ya. Ini nada lotus, dapatnya dari mana? Dari sini. Memang sebelumnya saya sudah punya ya. Jadi eh itu tak craft tadi. Untuk yang dapat telur dari sini Christmas itu tak jadiin cel buat bahan rank up ya, kurang lebihnya seperti itu. Nanti buat tak selesaikan di Dengwon apa ya, seasonal Christmas, nanti tak buatin videonya juga. Cuman hari ini saya cuma akan mereview nada lotus ya. Dia termasuk attacker, support ataupun tanker. Kita akan coba. Nah, dapat gems grow sprut step, ngasih makan 15M, dapat itu ya. Nah, itu yang tak pakai seperti biasa, yang ada bintang-bintangnya di pojok kanan atas, itu yang paling sering dipakai sama pemain mall ya. Dia adalah attacker yang berelemen light dan fire attacker, mengandalkan mega baby restoration, repetance, dan juga possession kebal ya. Dia kebal dari possession. Ya, mungkin lumayan bagus. Kita akan lihat OSC area immunity. Area, mungkin semua rekan tim kita akan kebal dari, ya nggak mungkin ya, memang betul ya. Nada Lotus ini era multiverse. Jadi buat kalian pemain baru ataupun pemain baru apa ya, baru comeback ya, ataupun pemain player baru, itu pakai era multiverse masih bisa. Kenapa ya? Karena speednya masih lumayan tinggi. Jadi 3 era terakhir ya yang sedang berjalan itu masih bagus juga, yaitu sekarang adalah era Feral. Sebelumnya era Feral adalah era Historia. Sebelum era Historia adalah era Multiverse. Itu yang masih bagus untuk push trofi ya di PvP. Jadi kalau kalian milih-milih monster ya dari era itu saja. Yang lain mungkin bisa diambil base monster ataupun diambil monster yang memiliki hater di rank up, terus dipakai di Cavern of Assassin. Itu bagus ya. Kalau yang 3 era ini yang baru aja berjalan, yaitu dibuat push trophy, masih bagus. Kita akan bahas semuanya ya. Eranya multiverse ini era ketiga sebelum sekarang ya. Jadi cuma berjalan sekitar 1 tahunan. 1 tahun berjalan untuk eranya. Nah, Nada Lotus ini memiliki elemen fire dan light, dimana Nada Lotus memiliki bug, ataupun kalau dicek di Monstergram dia termasuk monster Christmas ya. Jadi seperti ini. Monster Christmas itu ada banyak ya. Salah satunya seperti Presentus, Nada Lotus, Single Health, Virus Star. Ini kalian rank up sampai 150 enggak apa-apa. Kenapa saya bilang enggak apa-apa? Karena jaga-jaga kalau ada event Christmas lagi, kalian nggak usah rank up lagi ya. Jadi kalian sudah ada, kalian rank up. Nah, jadi besok kalau ada event Christmas, kalian tinggal pakai, nggak usah repot-repot cari cel, nyari telur, itu nggak usah. Jadi sudah ready ya. Semisal ada seperti ini ya, Beatles, Dengwons, terus seasonal ya. Nah, ini kan syaratnya pakai monster Christmas ya ini. Jadi kalian sudah ada monsternya dan udah level max. Mungkin kalau udah ada rune lebih ya, bisa dipasang juga, dan juga bisa dipasang relik ya. Jadi ya menguntungkan lah, nggak terlalu ya, tetap saja bisa kepake seperti itu. Nah, Nada Lotus untuk evolving trait yang pertama, dia memiliki Taug. Taug itu apa? Taug itu adalah memberikan peluang 35% waktu dipukul musuh bisa meleset. Contohnya, Nada Lotus dipukul oleh musuh, tapi keterangannya di dalam game adalah miss, jadi kerusakan tidak ada yang masuk. Dan efek-efek skill, entah tortur ataupun efek kontrol, itu tidak masuk. Efek debuff juga tidak masuk. Itu berarti 35%-nya menyala ya, kalian lagi beruntung. Untuk trait seperti ini setauku ada 5. Ada 5. Untuk urutan yang pertama adalah Hardened, itu 20% peluang ya. Terus ada Demons, itu 25% peluang, dan juga bisa kebal dari Burn dan Ignite. Untuk yang ketiga adalah Taug seperti ini. Ini bisa dibilang urutan yang sedang ya, di tengah-tengah.
Tauk memiliki 35% peluang. Terus di atasnya lagi ada Bulwark. Bulwark itu urutan keempat ya. Itu dia memiliki peluang 50%. 50% itu banyak sekali. 50% itu bisa dibilang banyak sekali. Terus di atasnya Bulwark ada namanya Super Demons. Itu juga 50% juga, hanya saja kebal dari Burn dan Ignite. Nah, jadi yang paling bagus apa? Super Demons ya. Bulwark juga sudah cukup. Untuk trade-trade seperti ini, Hardened, Demons, Tauk, Bulwark, dan juga Super Demons, bagusnya dikombo dengan apa? Dikombo dengan attacker yang memiliki contohnya seperti memiliki Torture, Sunburn. Itu menurunkan kepercayaan diri musuh sebesar 15% ya. Terus memiliki support yang bisa memberikan skill seperti Minor Blind, menurunkan penglihatan sekitar 25%. Memberikan blind, menurunkan penglihatan sekitar 50%, ataupun bisa memberikan dash untuk tankernya, itu menurunkan kepercayaan diri musuh sebesar 25%. Pokoknya kalau trade seperti Bulwark ataupun Super Demons itu sudah bagus sekali, apalagi di combo seperti itu bisa dibilang nanti musuhnya akan selalu miss waktu mukul rekan tim kita ya, hampir bisa dibilang selalu miss ya. Jadi meleset terus, itu ngeselin sekali. Kombo-kombonya trade seperti itu ya gitu-gitu aja ya. Itu kalian ingat. Nah, untuk Tauk sendiri ini dia urutan sedang ya, di tengah-tengahnya. Lumayan bagus. Kalau untuk R1 teman-teman bilangnya level 110 sampai 115 ya. Dia memiliki antisipasi. Ini juga bagus sekali. Kenapa saya bilang bagus sekali? Ancestor sekarang itu banyak yang memiliki skill mendapatkan ekstra giliran ya. Kalau dapat ekstra giliran itu kan repot. Saya bilang repot kenapa? Ya karena kalau dia ambil giliran terus kapan waktunya kita kayak gitu ya. Nah, dan antisipasi ini lebih bagus dari shock ya. Shock itu cuma ngeblokir, kalau antisipasi adalah ngerebut. Nah, itu bedanya. Jadi kalian harus bisa bedakan. Antisipasi, semisal contoh ini ya, semisal musuh monster memiliki yang skill mendapatkan ekstra giliran. Kalau di dalam gamenya tulisannya gain 1 ekstra turn. Nah, itu. Jadi semisal musuh ambil giliran, itu bisa dapat giliran lagi. Itu repot ya. Kita kapan ambil gilirannya ya? Kalau ada antisipasi, giliran selanjutnya itu direbut sama Nada Lotus ya. Jadi direbut, habis itu baru dikembaliin. Mau nggak mau harus direbut itu. Antisipasi bagus ya, lebih bagus dari shock. Kalau shock hanya ngeblokir bukan ngerebut ya, kalian harus bisa membedakan. Kalau untuk R3 teman-teman bilangnya adalah level 130, dia memiliki SC area immunity to possession. Jadi area ya, kalian harus pahami ini nama area ya. Area itu berarti semua rekan tim yang dibawa oleh Nada Lotus, entah itu tanker ataupun supporternya, dia akan kebal dari possession dan kebal dari corruption ya. Ini possession dan corruption ya. Itu. Jadi untuk SC ini belum aktif jika Nada Lotus belum mendapatkan giliran. Contoh, Nada Lotus dapat giliran kedua, tetapi di awal giliran yang menang stat ataupun yang jalan duluan adalah musuh ya. Semua rekan tim kita diberikan efek possession ataupun corruption ya. Diberikan efek possession atau corruption. Setelah itu kita mendapatkan giliran, hanya saja Nada Lotus belum mendapatkan giliran, baru supportnya yang dapat giliran. Nah, supportnya itu tetap kena possession. Kenapa saya bilang begitu? Karena Nada Lotus belum jalan ya, atau belum dapat giliran. Terus setelah Nada Lotus jalan, itu baru teman kita kebal dari possession ya, ataupun corruption seperti itu. Jadi kenapa saya bilang ini bagus ya, karena area. Kurang bagusnya ya karena dia attacker. Kalau support itu seringnya kan jalan di awal ya. Jadi yang paling sering jalan di awal adalah support. Yang pertama, entah support bertipe controller, debuff ataupun buff ya. Habis itu adalah attacker ya. Ketiga adalah baru tanker, itu yang terakhir. Seringnya seperti itu ya. Itu ya lumayan bagus lah buat tambahan ya. Soalnya dia area, itu bagusnya itu. Nah, untuk SC harus diingat ya, ini syaratnya Nada Lotus harus mendapatkan giliran terlebih dahulu. Sebelum dia mendapatkan giliran, maka SC area
possession dan corruption, dia tidak bisa menyala ya. Nah, untuk skill-skillnya yang tak pakai seperti ini: pure nostalgia, terus high hopes, Christmas resolusi, fireplace war match. Nah, ini staminanya ini bisa dibilang sedang mendekati ke besar ya. Stamina 51, cooldownnya 3. High hopes, stamina 52, cooldownnya 2. Christmas resolusi, stamina 36, cooldownnya 2. Ini sedang ya. Fireplace war match, ini stamina 46, cooldownnya 3. Stamina sedang, cooldownnya besar ya. Ini yang tak pakai. Ini kalau kalian lihat yang multiple enemies hanya satu. Kita akan langsung coba ke relic dulu ya. Nah, ini reliknya ada yang seperti ini. Jadi yang paling tak sarankan adalah memakai Elvira Swords Repetance ya. Jadi untuk relik ini ya, aktifnya jika monster musuh darahnya di atas 50%, dia mendapatkan tambahan kerusakan sebesar 12.600 per elemen light, dan juga menambahkan 9.000 poin bertipe elemen api untuk monster yang terkena serangan. Syaratnya itu reliknya ya. Jadi darah musuh jika di atas 50%, reliknya baru aktif untuk Elvira Swords. Jadi ini tak sarankan memakai Elvira Swords. Kenapa? Dia bisa menambahkan tortur dan mendapatkan penambahan kerusakan juga. Itu penambahan kerusakannya untuk level 1 ya. Jadi kalau untuk level yang lebih tinggi, kalau kalian level up untuk reliknya itu lebih bagus lagi. Nah, kenapa saya sarankan pakai itu? Karena itu combo yang bagus buat skill keempat ya. Ini tak jelasin untuk skill keempatnya. Untuk skill 1, 2, 3 nanti tak jelasin di denguan, sekalian diuji coba ya. Fireplace war match, dia memberikan kerusakan moderate. Moderate itu untuk urutan kedua ya. Jadi kita sedang membahas attacker, harus tahu untuk urutan kerusakan. Yang pertama itu dari yang terkecil dulu. Low itu paling kecil, moderate itu urutan kedua seperti ini ya. Kalau ketiga namanya heavy, itu sedang. Yang keempat masif, itu besar. Yang kelima ini yang paling besar, namanya insan ya. Tulisannya insane. Itu kalau kalian kasih rune penambahan kerusakan semuanya yang damage insan, itu sekali pukul kemungkinan monster musuh langsung hilang ya. Jadi instant kill ya, sekali pukul hilang. Bisa bilang teman-teman attacker tipe Punisher yang mengandalkan kerusakan, bukan mengandalkan tortur ya. Jadi ini dia memberikan kerusakan moderate urutan kedua ya. Di atasnya kecil, di bawahnya sedang, berelemen api untuk semua musuh. Setelah itu memberikan efek burning. Kalau untuk burning dia memberikan kerusakan 10% ya. Kerusakan 10% berelemen api selama 4 giliran. Waktu musuh mau ambil giliran, seperti itu. Jadi kalau burning ini hanya 10% jika monster musuh bukan elemen natur dan bukan elemen api. Kenapa saya bilang begitu? Kalau monster musuh elemennya api, burning itu kan elemen api. Jika monster musuh elemen api, api bertemu api, maka kerusakannya berkurang 50%. Jadi burningnya cuma memberikan kerusakan 5% saja. Jika musuhnya memiliki elemen natur ataupun pepohonan yang warna hijau itu ya, natur akan lemah terhadap elemen api. Bagaimana tidak, jika pohon dikasih api maka akan terbakar ya. Jadi seperti itu. Natur jika terkena elemen api itu kerusakannya bertambah, yaitu dikalikan 2,5 ya. Bisa dibilang kalau memberikan seharusnya 10%, maka kerusakannya menjadi 25% selama 4 giliran. Kalau monster natur terkena seperti itu, mungkin terkena burning selama 4 giliran ya, mungkin dia langsung akan tewas. Karena 25% dikalikan 4 itu besar sekali ya. Nah, ini cocoknya untuk relik tadi. Kenapa ya? Ini kan damage-nya nggak terlalu besar, moderate ya. Ya memang nanti ditambah rune penambahan kerusakan, memang betul. Hanya saja kalau kerusakan moderate kan tidak terlalu besar. Kalau very heavy ataupun heavy sedang itu mungkin ya kurang bagus pakai relik itu. Cuman ya lumayan juga. Nah, ini dikombo dengan relik yang tadi namanya Elvira Swords ya. Jadi setelah dia memberikan kerusakan ke semua musuh, jika darah semua musuh di atas 50%, maka reliknya akan aktif, yaitu memberikan damage tambahan dan memberikan tortur bertipe repetance. Jadi sekali pukul nanti Nada Lotus bukan hanya memberikan burning saja,
melainkan ada repetansi juga. Sekali pukul memberikan 2 efek tortur. Itu bagus ya. Kalau untuk reliknya bisa dipakai 2 kali ya. Jadi tak sarankan memakai skill keempat, itu yang bagus. Kalau untuk yang armor ya, tak sarankan memakai seperti ini. Namanya Vada Melter's Armor. Pokoknya yang tak sarankan untuk reliknya itu bisa kalian craft. Tidak semena-mena kalian harus dapat dari chest ya, bukan. Jadi ini yang bisa di craft doang ya. Ini. Jadi Vada Melter Armor ini akan aktif jika giliran sudah selesai ya dan darahnya di bawah 50%, si siapa Nada Lotus akan menambahkan atau menyembuhkan diri sebesar 36.000 HP hit point darah ya. Bisa dipakai 2 kali. Itu kalau level 1. Ini pokoknya tak bahas untuk level satunya ya. Kalau untuk level maksimalnya nanti kalian hitung sendiri ya. Levelnya 45 untuk mentoknya. Nah, kalau untuk pasif yang pertama ini, setelah dia diberikan kerusakan ya, semisal Nada Lotus dipukul oleh musuh. Setelah itu dia akan membalas musuhnya dengan relik, yaitu memberikan kerusakan sebesar 21.000 berelemen api. Pas dengan Nada Lotus yang elemennya api ya, itu pas sekali. Setelah itu attacker yang memukul Nada Lotus tadi diberikan efek burning ya. Jadi bukan hanya skill keempatnya saja yang bisa memberikan burning, melainkan reliknya juga ya. Jadi semisal Nada Lotus dipukul ya, itu yang mukul diberikan efek burning bisa digunakan 3 kali. Contoh, monster musuh kan ada 3. Semuanya mukul Nada Lotus, contohnya ya, semuanya mukul Nada Lotus. Bus, monster ke-1 musuh dapat burning, kena burning dari relik. Monster kedua musuh mukul Nada Lotus lagi, itu monsternya diberikan kerusakan juga dan diberikan efek burning lagi. Monster ketiga musuh memberikan kerusakan lagi, monster ketiga juga akan terkena lagi. Seperti itu ya. Itu efek dari relik, bagus sekali ya. Kalau kalian tanya tadi reliknya namanya apa aja bang, saya lupa. Ini untuk yang gambar pedang namanya Elvira Swords. Kalau untuk yang armor ya, ini namanya Vada Melter Armor ya, seperti ini. Nah, kita untuk reliknya sudah tak sarankan seperti itu. Sebisa mungkin kalian craft seperti itu kalau mau dipakai ya. Itu yang menurut saya lebih bagus. Cuman teman-teman kalau ada saran lebih bagus lagi silahkan diketik di komentar ya. Itu saran relik dari saya yang level tertinggi, bukan level up, bukan ya. Cuman dari rarity relik yang tertinggi dan yang bisa di crafting, bukan yang tidak bisa di crafting melainkan eksklusif, bukan ya. Itu bisa dipakai untuk semua rekan kita yang player gratisan ya, seperti itu. Kita belum bahas untuk special skill ya, untuk ultimate ya. Special skill The Lord of Gifts, dia adalah rajanya pemberi hadiah. Nah, untuk yang pertama, dia menghilangkan semua efek positif yang dimiliki musuh. Yang warna hijau di bawah bar stamina musuh ya, itu efek positif yang dimiliki musuh. Contoh, musuhnya memiliki evasion bang, tidak bisa dipukul. Nah itu kan repot. Musuhnya memiliki space time bang, nggak bisa dipukul juga. Musuhnya memiliki regenerasi bang, darahnya bertambah terus. Monster musuh memiliki double damage, triple damage, yang memiliki kerusakan besar bang. Nah semua itu dihilangkan oleh Nada Lotus sendiri ya, dihilangkan dulu. Setelah itu diberikan kerusakan, yaitu urutan kedua lagi, sama seperti skill keempat ya. Urutan kedua yaitu moderate, sedang, di bawahnya sedang, di atasnya kecil. Berelemen like, bedanya itu ya. Kalau untuk special skill elemen like, kalau untuk skill keempat elemennya api ya. Berelemen light, berelemen cahaya untuk semua musuh. Setelah itu menghilangkan semua efek negatif status dan memberikan 100% stamina untuk semua rekan tim. Jadi semisal rekan tim kita memiliki efek negatif ya, entah itu bertipe kontrol ataupun bertipe tortur. Contoh yang bertipe kontrol, rekan tim kita ada yang terkena seperti possession, corruption, stun, freeze, fear, itu dihilangin.
Dan juga mungkin ada rekan tim kita yang terkena efek burning, bleeding, sunburn, quicksand, electrified, drowned, dan lain-lain. Itu pokoknya yang warna merah di bawah bar rekan tim kita itu dibersihkan oleh nada lotus ya, dan diberikan 100% darah dan juga 100% stamina. Jadi utuh kembali, normal kembali sama di awal giliran ya. Itu bagus sekali kalau untuk skill ultimate-nya saya bilang 100% bagus sekali ya. Ini ya bisa membalikkan keadaan lah kemungkinan kalau skill ultimate-nya menyala ya. Dan juga eranya masih baru, ini masih bisa worth it atau kalian pakai ya. Buat kalian yang baru main juga ya, ini masih bagus sekali. Nah, setelah itu dia juga bisa memberikan efek random protection untuk semua rekan tim. Jadi setelah semua rekan tim kita dibersihkan, yang ada efek-efek minus, terus dikasih darah sampai penuh lagi, stamina penuh lagi, itu diberikan efek positif juga ya, efek proteksi. Kalau yang belum tahu efek proteksi apa, seperti baunya apa ini, seperti apa ya, dodge area protection, jadi tidak bisa dihilangin dodge-nya. Terus diberikan efek protektif, efek positif protection yang nggak bisa dihilangin efek positifnya oleh musuh. Trade protection, trade-nya nggak bisa disable oleh musuh. Banyak banget efek proteksi gitu ya. Nah ini untuk apa ya namanya, untuk kerusakannya ya. Nah ini untuk kerusakannya kan seharusnya one enemy. Kalian bisa lihat one enemy. Ini kalian hiraukan saja ya, mungkin siapa namanya, SP ya, pembuat gamenya ini lagi ngantuk ya. Keterangannya cuma one enemy, tapi untuk keterangan di tulisannya ya, di tulisannya di sini untuk detailnya itu untuk semua musuh. Jadi hiraukan saja untuk one enemy. Itu memang seharusnya untuk semua rekan musuh dan semua rekan tim ya. Seperti itu. Nada lotus masih bagus sekali ya. Langsung saja saya akan coba di Dengwon, sekalian diuji coba. Ini akan tak pakai nanti di mana, di seasonal ya. Kita coba di sini dulu sementara. Di mana punya saya? Oh ya, belum tak saring dulu ya. Namanya siapa tadi? Nada lotus. Nah, ini kemungkinan ini ya, memang bukan kemungkinan, memang mau tak rank up sampai level maksimal ya. Mau tak pasang rune dan juga relic ya. Sekalian kalau ada event Christmas biar bisa dipakai kembali ya, seperti itu. Jadi jaga-jaga. Saya recharge dulu agar sampai ke giliran nada lotus ya. Kalau untuk desainnya ataupun animasi, kalau animasinya belum tahu, kalau untuk desainnya sih bagus. Nah ini seperti Santa ya, ya bagus banget. Skill pertama, dia memberikan efek mega baby reservasi. Ini yang sangat-sangat bagus menurut saya. Dia attacker tetapi juga bisa memberikan efek kontrol ke musuh, yang memang seharusnya untuk mega baby reservasi itu bagusnya untuk support bertipe kontrol ya. Dia memberikan kerusakan heavy yaitu besar, sedap ya. Heavy itu urutan ketiga, berelemen light cahaya untuk satu musuh saja dan memberikan efek mega baby reservasi. Jadi untuk yang belum tahu mega baby reservasi itu, mega baby reservasi selama 2 giliran, yaitu monster musuh akan kembali menjadi bayi, akan menjadi kecil, menjadi baby ya, selama 2 giliran. Nah, monster musuh yang terkena efek seperti itu, dia akan kalah dalam 2 giliran, tidak ambil giliran sama sekali. Hanya saja monster yang terkena mega baby reservasi itu tidak bisa dipukul ya, tidak bisa dipukul di pukulan selanjutnya waktu dia terkena efek ini. Contoh, tak taruh di tengah ya, dia akan menjadi bayi, nanti akan kecil sekali monsternya. Nah itu selama 2 giliran, dan selama 2 giliran itu monsternya tidak bisa dipukul, yaitu dia akan cuma jadi baby ya, cuma diem saja selama 2 giliran, habis itu baru kembali. Itu hanya apa ya, efeknya seperti stun seharusnya ya, dia cuma diem kayak gitu, nggak bisa ngapa-ngapain ya. Dia akan kalah dalam giliran selanjutnya selama 2 giliran gitu doang.
hanya saja dia akan menjadi kecil dan tidak bisa dipukul. Itu ya, itu untuk intinya ya, bagus ya. Untuk skill kedua, High Hopes ya, dia memberikan efek damage boss dan efek true vision untuk diri sendiri. Jadi ini tanpa kerusakan ya, dia cuma bisa memberikan efek damage boss. Karena untuk yang belum tahu ya, damage boss ataupun double damage, triple damage, kalau kalian belum tahu itu ada 4 urutan. Yang pertama adalah SC ya, dari trade seringnya. SC boss damage ya, itu 25% penambahan kerusakan. Kalau damage boss seperti Nada Lotus ini, skill 2 nya yaitu menambahkan 50% kerusakan. Kalau double damage itu 2 kali lipat. Kalau di atasnya lagi yang terbaik adalah triple damage, 3 kali lipat, atau bisa dibilang hitungannya 2,75 itu ya. Jadi damage boss ini mendapatkan kerusakan tambahan sebesar 50% selama 3 giliran untuk Nada Lotus sendiri ya, dan juga True Vision. Kalau untuk yang belum tahu True Vision itu ini ya, precision double, itu kayak seperti apa ya, bisa dibilang kepercayaan diri ataupun bisa dibilang penglihatan Nada Lotus itu double, jadi 200%. Kemungkinan kalau musuh mempunyai trait seperti Hardened atau Bulwark, seperti siapa ini, Nada Lotus kan memiliki efek tauk ya di trait ya, itu kan jadi musuhnya memiliki peluang 35% meleset ya. Jadi semisal ada musuh yang memiliki trait seperti itu ya, seperti ini, memiliki Hardened ya, itu dia tidak ngefek untuk Nada Lotus kalau sudah pakai skill 2, tetap saja akan kena ya. Chance-nya kecil banget. Coba kalian hitung 200% dikurangin 20%, masih memiliki 180% peluang waktu mukul musuh bisa kena ya. Jadi untuk peluang yang enak banget buat mukul meleset itu seharusnya di atas 50% ya. Itu. Nah, kalau untuk skill yang ini tadi belum ya. Damage boss ini 50% ya. Jadi semisal Nada Lotus memberikan kerusakan 5M ya, 5M. Itu 5M dibagi 2 yaitu 2,5M. 5M dikali ditambah 2,5 berapa? Yaitu 7,5. Contohnya seperti itu ya. Nada Lotus jika memberikan kerusakan 5M, maka kerusakannya akan diterima oleh musuh itu sebesar 7,5 selama 3 giliran M. Besar ya. Nah, pokoknya nambahnya 50% kerusakan. Nah, untuk skill ketiga, dia memberikan kerusakan moderate berelemen light untuk satu musuh. Moderate sama seperti yang lain. Urutan kedua ya. Permisi, saya sambil ngudut dulu. Setelah itu memberikan efek baby reservasi dan juga repetance. Nah, ini kalau kalian pertanyakan ya, kalau tadi mega baby reservasi untuk skill ke-1 ya, mega baby reservasi. Kalau untuk skill 3 reservasi saja, baby reservasi. Jadi kalau untuk mega baby reservation itu untuk 2 giliran. Kalau untuk baby reservation hanya untuk 1 giliran. Seperti itu saja, fungsinya sama. Nah, kalau untuk yang repetance ini yang tak saranin seperti relik tadi ya. Nah, seperti relik tadi, dia akan memberikan kerusakan 10% bertipe elemen like ya, bertipe elemen like waktu musuh mau ambil giliran. Dan jika musuh yang terkena efek repetance ya, rekan tim kita mukul musuh itu sudah pasti terkena, tidak akan bisa miss ataupun meleset. Itu efek pasif dari repetance, bagus sekali. Jadi makanya kenapa tadi siapa ini, Nada Lotus ya, Nada Lotus tak saranin memakai relik, yaitu yang bisa menambahkan repetance. Untuk reliknya itu namanya Elvira's Sword ya. Kenapa? Waktu dipukul oleh Nada Lotus dengan skill keempat, jika darah musuh di atas 50%, dia memberikan efek repetance juga, dan juga nanti burningnya ya. Jadi untuk awal game ya, Nada Lotus ini memberikan kerusakan skill keempat dulu ya. Jika repetansenya terkena semua musuh,
untuk monster musuh yang memiliki trait seperti ini, Hardened, Taub, Bulwark, Demon, dan Super Demon, itu biar rekan tim kita nggak ngefek kayak gitu. Biar rekan tim kita itu kalau mukul nggak meleset, ya itu gunanya repetance ya. Makanya tak combo dengan itu ya. Untuk apa namanya? Animasinya kurang lebihnya seperti ini ya. Buat kalian yang mau direviewkan monster ya, ataupun mau memberikan kritik dan saran, silahkan diketik di komentar. Ataupun yang mau ikut join live streaming, silahkan. Saya setiap hari live streaming game ini habis maghrib sampai jam 10 malam, kurang lebihnya seperti itu untuk tanya jawab ya, untuk event yang akan mendatang ataupun ancestor ataupun monster baru yang akan mendatang ya, seringnya seperti itu, ataupun tanya jawab untuk pemain baru ataupun pemain comeback, ataupun mencari guild ataupun clan bilangnya ya. Kurang lebihnya seperti itu saja. Terima kasih yang sudah subscribe. Saya pamit undur diri. Chandra Cabibut, Monster Legends Indonesia.